Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fat Project pada kesempatan ini dapat hadir di tengah-tengah Anda semua. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan, dilancarkan dalam semua aktivitas dan sukses selalu tentunya ya. Kita tahu bahwa dewasa ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah semakin pesat lah ya. Kita bisa lihat fakta sekarang, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, semua tidak lepas dengan apa yang disebut dengan HP. HP ini sudah hampir di semua warga masyarakat memiliki HP Android. Ingat itu. Dan ini dibarengi dengan sinyal-sinyal yang sudah masuk ke pelosok desa. Tentu ini perkembangan baru dan harus menjadi perhatian kita semua. Kita baru kaget dan terheran-heran ketika anak-anak kita tidak kita pantau ternyata sudah pandai mengoperasionalkan HP Android. Ini luar biasa. Sudah bisa browsing, bisa internet, bisa lihat YouTube dan sebagainya. Ini perkembangan baru yang di luar dugaan kita semua. Kita tidak tahu dia sudah bisa. Ini satu hal yang luar biasa. Bahkan seringkali kita jumpai anak-anak yang tadinya tidak bisa baca doa, sekarang bisa baca doa. Kita juga karena mungkin salah satunya diantaranya adalah perkembangan tersebut. Orang-orang tua yang dulu tidak bisa mengoperasionalkan HP sekarang jadi bisa. Ini satu perkembangan baru. Ini juga membawa dampak sosial yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, ini perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Karena memang ada undang-undangnya, jangan sampai peralatan yang begitu canggih menjadi media yang tidak bagus oleh kita semua sehingga kita menyebabkan berhadapan dengan urusan-urusan yang menjadi beban kita semua. Yang kedua, di tengah-tengah perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini, itu banyak kita lihat fakta-faktanya, perkembangan khususnya syiar dakwah yang berkembang di masyarakat juga cukup pesat lah ya, melalui YouTube, pengajian akbar yang langsung di YouTube-in dan sebagainya. Itu juga perkembangan yang luar biasa dalam rangka syiar Islam dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, ini yang menjadi fokus perhatian kita. Jadi perkembangan teknologi yang begitu pesat dan maju, tetapi kita harus memiliki filosofi hidup menjadi bagian orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dari situ. Baik itu kalangan terpelajar, anak muda, generasi muda, orang tua, siapapun. Di tengah-tengah perkembangan itu, kita harus bisa mengambil sebesar-besarnya keuntungan dari situ. Bagaimana cara mengambilnya? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Saya ingin memberikan gambaran orang preman, orang fasik, orang nakal lah gitu kasarnya ngomong. Dia punya keberanian untuk mempertahankan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
pertanyaannya adalah, kita ini punya Allah. Jadi kita berkewajiban untuk mengagungkan Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi seperti apapun. Baik itu di antara kita sesama, di tengah-tengah keluarga, dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita harus ambil bagian itu supaya kita memperoleh keuntungan. Jadi ada kewajiban yang kita miliki dalam diri kita untuk melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini yang penting. Siapapun kita, seberapapun besarnya kita harus ada ghirah. Ghirah ini penting, harus kita miliki di dalam proses perjuangan. Dalam surat Ali Imran 104, Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Dan merekalah inilah orang-orang yang beruntung. Ini. Jadi gimana ya? Kita harus mengambil mengambil bagian-bagian penting ini sebagai ghirah, semangat, punya semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ini harus kita tanamkan sejak dini kepada kita, kepada keluarga kita, bahwa siapapun dia, ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagian kita adalah untung. Jadi keuntungan-keuntungan yang dijanjikan oleh Allah itu banyak. Salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Memang ada orang yang ceramah, orang yang di YouTube, banyak orang itu semua. Mereka berlomba-lomba untuk mengambil keuntungan itu. Demikian pula dengan kita. Mungkin mampunya kita kepada sanak saudara kita, oke, nggak ada masalah. Mampunya kita kepada tetangga-tetangga di sekitar kita melalui bentuk yasinan, oke, nggak ada masalah. Di kelompok-kelompok ibu-ibu, di kelompok remaja, di kelompok yasinan, nggak apa-apa. Kita mengambil peran-peran itu untuk apa? Untuk menegakkan syiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak ambil bagian. Kerja pulang makan, cari duit. Kerja pulang makan, cari duit. Kerja lagi, pulang lagi, makan, cari duit. Harus kita bumbu lagi, tambahin lagi. Apa itu? Kita menjadi bagian dari orang-orang yang melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai dengan keluarga kita dulu lah gitu. Kemudian kita ikut aktivitas di kelompok majelis taklim, yasinan dan sebagainya. Kemudian kita bersama-sama mereka untuk melakukan amar ma'ruf. Ingat loh, tadi yang ayat saya baca tadi. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka lah itu orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kehadiran kita, aktivitas kita, partisipasi kita di dalam kegiatan-kegiatan majelis taklim, aktivitas di masyarakat itu banyak sekali keuntungan. Selain kita juga bisa mengokohkan semangat kebersamaan dan silaturahmi, juga pada saat tertentu kita bisa menyeru kepada yang baik, juga bisa melakukan kepada yang mungkar. Nah itu, jadi kita harus punya ghirah, semangat seperti ini. Bila perlu kita perluas, gitu loh.
perluas. Kalau memang aktivitas kita bisa lebih jauh lagi untuk melakukan ma'ruf, ya tidak apa-apa. Karena bisa jadi kita melihat di tempat-tempat yang lain kita perlu melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena melihat satunya kemungkaran dan sebagainya. Oleh karena itu, ayo kita bersama, saya sendiri, Anda, ya kan? Kita coba untuk merenung kembali, mengevaluasi diri kita, mengambil keuntungan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Apa itu? Kita menjadi bagian dari kaum yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Kita harus punya ghirah itu, punya semangat itu. Orang yang nakal-nakal itu, apalagi bandar-bandar narkoba dan sebagainya misal ini, itu sampai berani mati, zuruhnya tinggi. Lah apalagi kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jadi kita harus semangat. Teknologi informasi semakin maju, kita harus ambil bagian di dalamnya itu. Mudah-mudahan niat baik kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan menjadi bagian keuntungan kita yang akan diperoleh nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.